Sudah siap? Siap. Sudah berdoa? Belum. Oke, sebelum berdoa kita ice breaking nyanyi dulu ya. Masih ingat? Tangan ke atas, masih ingat? Masih. Sudah siap? Siap. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua. Ku buat jembatan anjak, dua jari kananku, dua jari kiri. Ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cikrik, 3 jari kanan, ku 3 jari kiri. Ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri. Ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, ku 5 jari kiri. Ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Nabiya wa rasulah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aina sa'i asmi wala tuzhir barwata ilmihi minni al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siswa kelas 2B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2B semuanya. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk semangat. Yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Adit kan? Adit sama Pairus. Tahu kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Belum. Aduh, kenapa nggak sarapan tadi sebelum masuk ke kelas? Oke. Biar lebih semangat, Bu Guru mau ajak nyanyi dulu ya. Tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju. Oke, tepuk semangat. Perhatikan semuanya. Tahu apa yang Bu Guru pegang ini? Ini namanya apa? Kotak pensil. Kalau misalkan Bu Guru mau mengukur kotak pensil, apa yang harus Bu Guru gunakan? Penggaris. Penggaris itu disebut apa? Penggaris itu disebut apa? Apa? Alat? Alat ukur. Penggaris ini namanya apa? Alat ukur. Jadi kalau Bu Guru mau mengukur kotak pensil, berarti Bu Guru harus pakai penggaris. Ini disebut apa? Alat ukur. Oke. Alat ukur selain penggaris, apa juga yang termasuk alat ukur? Meteran. Meteran apa? Meteran roll sama meteran kain. Oke, alat ukur. Alat ukur ada apa tadi yang pertama? Penggaris. Yang kedua, meteran apa? Meteran roll. Yang ketiga, meteran kain atau meteran pita. Kegiatan apa saja yang menggunakan alat ukur? Siapa yang tahu? Kegiatan apa yang menggunakan alat ukur? Menjahit. Benar, menjahit kita perlu alat ukur. Kita perlu mengukur sebuah kain. Sebelum kita menjahit, kita akan mengukur sebuah kain, ya. Kalau mengukur kain, kita pakai alat ukur yang mana? Meteran kain. Kenapa tidak pakai penggaris saja? Bisa, penggaris bisa digunakan untuk mengukur kain. Hanya saja kalau pakai penggaris itu akan lama harus disambung-sambung ya. Tapi kalau pakai meteran kain atau meteran pita dia panjang ya. Paham? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku ya. Alat ukur panjang baku sebelumnya sudah belajar tentang alat ukur satuan tidak baku?
Sudah apa belum? Sudah. Apa aja? Apa aja? Depa. Terus apa? Hasta. Terus jengkal. Langkah kaki. Telapak kaki. Oke, kalau hari ini kita akan belajar alat ukur satuan panjang baku, ya. Kalau alat ukur satuan tidak baku itu apakah hasilnya akan tetap atau sama? Tidak. Kalau alat ukur satuan baku ini dia akan menghasilkan nilai atau angka yang tetap. Dia tidak akan berubah-berubah. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami alat ukur panjang baku melalui pengamatan benda konkret. Tahu namanya benda konkret? Benda konkret itu benda nyata yang bisa dilihat kayak ini. Ini namanya benda konkret, ya. Yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu ukur namanya benda konkret, ya. Paham? Kalau yang abstrak itu yang mana? Abstrak. Iya, yang tidak bisa dilihat, ya. Yang kedua, tujuannya mengamati dan menerapkan cara mengukur panjang benda dengan alat ukur panjang dengan tepat. Yang terakhir, menghitung panjang benda dari sentimeter ke meter melalui sebuah permainan. Nanti alur tujuan pembelajaran kita, Bu Guru jelaskan dulu kalian tentang apa itu alat ukur, apa saja yang termasuk alat ukur, dan bagaimana cara mengukur suatu benda, dan nanti yang terakhir kita akan bermain untuk menghitung ukuran suatu benda. Paham? Oke. Nah, lihat enggak? Jelas enggak gambarnya itu? Jelas? Tulisannya, oke. Coba perhatikan gambar 1. Di gambar 1, ini dia sedang bagaimana? Di gambar yang ini gambar 1. Dia sedang mengobrol. Di sini dia sedang mengobrol. Oke. Kakaknya bertanya, Benny bertanya, Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Katanya si Benny bertanya ke kakaknya, dia ingin mengukur sebuah piano, tapi dia tidak tahu alat ukur apa yang akan digunakan untuk mengukur sebuah piano. Lalu kakaknya menjawab, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka menggunakan meteran. Pernah lihat piano? Piano itu panjang apa pendek? Panjang. Kalau misalkan kita mau ukur sebuah piano dengan penggaris, bisa nggak? Bisa. Bisa apa enggak? Nggak bisa, karena penggaris itu dia ukurannya sepanjang ini. Berapa senti kalau penggaris? Berapa? 30 cm. Dia nggak bisa. Misalkan ini meja ini panjangnya sama dengan piano. Bisa nggak dia diukur? Nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan meteran. Kalau meteran panjang apa pendek dia? Panjang. Oke. Berarti di gambar yang pertama ini apa yang dibahas? Apa yang dibahas barusan? Penggaris itu disebut apa juga? Alat ukur. Berarti gambar 1 membahas tentang alat ukur. Oke, gambar yang kedua. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Dia sedang ngapain ini gambar yang kedua? Dia sedang ngapain gambar yang kedua? Mengobrol. Itu siapa? Itu Benny dengan siapa? Ibunya. Oke, di sini Benny mengatakan, Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Siapa yang tahu? Apa nama satuan yang ada pada penggaris? Satuan panjangnya di penggaris itu apa kemarin? Apa? Sentimeter. Ingat, kalau di penggaris nama satuannya adalah
Sentimeter. Lambang dari sentimeter adalah cm. Oke. Berarti gambar yang kedua ini dia membahas tentang satuan panjang yang ada di apa? Yang ada di penggaris. Tadi yang pertama dia membahas tentang alat ukur. Gambar yang kedua membahas tentang satuan panjang penggaris. Oke. Gambar yang ketiga. Sebentar. Gambar yang ketiga. Oke, gambar yang ketiga ini orang sedang ngapain? Mengukur apa? Mengukur tinggi apa? Mengukur tinggi badan. Kalau kita mau mengukur tinggi badan, apa yang kita gunakan? Bisakah kita menggunakan penggaris? Tidak. Berarti apa yang digunakan? Meteran. Oke, meteran. Berarti yang ketiga ini membahas tentang meteran itu termasuk apa? Alat ukur. Oke, yang terakhir gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini gambar apa? Gambar apa namanya? Ini apa? Tangga apa? Tangga satuan panjang. Ada berapa banyak tangga satuan panjang? 7. Apa satuan panjang yang pertama? Sentimeter, milimeter. Kalau dia naik, diapakan? Dibagi berapa? Dibagi 10. Kalau dia turun, dikali berapa? 10. Yang 10 itu untuk berapa tangga? Satu tangga apa semua tangga? Satu tangga. Kalau kita naik satu tangga berarti dibagi berapa? 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau 2 tangga tinggal ditambahkan nolnya saja yang ditambahkan, bukan 10 tambah 10 tapi nolnya, ya. Paham? Kalau turun tadi apa? Dikali. Kalau turun 1 tangga kali berapa? Kalau turun 3 tangga berarti dikali berapa? 3. Berarti ada 3 nolnya, berarti dikali 1000. Kawan-kawan belajar pengukuran dengan menggunakan alat ukur panjang. Ada penggaris, ada meteran, jam pasarong dan mikrometer, skrup. Satuan panjang pada penggaris itu adalah sentimeter. Satuan panjang pada meteran ada sentimeter dan juga meter. Semangat! Kurang semangat, tepat semangat. Kurang semangat, sekali lagi tepat semangat. Nah, ayo kau. Alat ukur ada meteran ya. Skrup. Satuan panjang pada penggaris itu adalah sentimeter. Satuan panjang pada meteran ada sentimeter dan juga meter. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum Bu Guru bagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, Bu Guru akan bagi kalian menjadi
beberapa kelompok. Ya kawan-kawan berjalan di lingkaran sambil tepuk tangan, suasana riang. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah. Kalau ketinggalan tidak punya teman, lingkaran mau berubah jadi 5. Jadi 5. Oke, sudah ya. 1 kelompok 2, nanti di tengah-tengah kelompok 3. Silakan duduk bersama kelompok. Berapa kita? Pegang apa ini? Penggaris. Kalau yang ini namanya apa? Meteran apa? Meteran roll. Kalau yang ini? Kalau yang ini namanya apa? Meteran kain atau meteran pita. Kalau yang ini meteran roll besar. Yang ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Tahu namanya tanah? Digunakan untuk mengukur sebuah bangunan. Tahu namanya bangunan? Ini sekolah ini kan bangunan. Itu yang ini yang digunakan untuk mengukur bangunan maupun tanah. Kalau yang ini namanya meteran apa tadi? Meteran kain atau meteran pita. Di mana kalian sering temukan meteran ini? Di mana? Di tukang jahit. Ini sering ditemukan di tukang jahit. Tukang jahit biasanya ngukur apa pakai ini? Ngukur kain. Kalau ini penggaris biasa digunakan untuk ukur apa? Ukur apa misalnya? Ngukur buku. Terus selain buku apa juga? Kotak pensil. Apa juga? Botol. Oke, penggaris ini yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm ya. Kalau misalkan panjangnya lebih dari 30 cm, penggaris ini tidak bisa digunakan untuk mengukur. Berarti yang digunakan adalah meteran. Oke, kalau ini namanya apa tadi? Meteran roll. Ini biasa digunakan untuk ukur apa? Ukurkan tulis juga bisa. Kalau misalkan meja bisa. Kalau misalkan kita mau ukur tinggi badan teman kita, bisa pakai ini enggak? Bisa. Oke. Semua sudah bawa yang Bu Guru suruh? Oke, silakan keluarkan alatnya, keluarkan pensil penghapus. Kita akan belajar tangga satuan panjang. Oke, di tangga paling atas ada satuan apa? km itu apa? Kilometer, terus? Hektometer, terus? Dekameter, hektar. Kalau naik diapakan? Kalau naik dibagi berapa? Bagi 10. Kalau turun? Kali berapa? Kali 10. Oke. Ini namanya tangga satuan panjang baku ya. Ini yang baku. Kemarin kalian sudah belajar yang tidak baku. Oke. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap satu tangga itu nilainya berapa? 10. Kalau turun 2 tangga?
100. Turun 3 tangga? 1000. 4 tangga? 10.000. Kalau 5 tangga? 100.000. Kalau 6 tangga? 1 juta. Kalau 1 juta berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangga yang terakhir? Berapa? 10? 10 juta. Ada berapa nolnya? Oh, 6, 7. Kalau 1 tangga tadi berapa? 10. 2 tangga? 100. 3 tangga? 1000. 4 tangga? 10.000. Kalau 5 tangga? 100.000. Ingat, lihat nolnya sama atau beda nolnya? Beda jumlah nolnya. Oke. Kalau misalkan 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Meter ke senti naik apa turun? Meter ke sentimeter naik apa turun? Kalau orang turun itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Meter ini posisinya ada di atas, sentimeter di bawah. Oke, gimana caranya 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter? Berapa tangga yang kita kan di sini nih? Di sini manusianya, dia ada di sini nih, di meter. Sekarang dia mau turun ke sentimeter, berapa tangga yang harus dituruni? 2. 1, 2. Berarti kalau dia 2, berapa nolnya? 100. Berarti 2 dikali berapa? 100. Sama dengan berapa? 200. 200 apa namanya ini? 200 cm. Paham? Sekarang kalau misalkan 200 cm, kita rubah dia menjadi meter. Sentimeter berada di atas apa di bawah? Di atas apa di bawah? Di bawah. Kalau kita mau ke meter, naik apa turun? Naik. Berapa tangga yang harus kita naiki? 3 apa 2? 2. Ingat, ini dia ada di sentimeter. Dia naik 1, 2. Berarti kalau naik dikali apa dibagi? Dibagi. 200 dibagi 100. Gimana caranya dihitung? Bisa digunakan dengan cara seperti ini. 200 dibagi 100. Sama enggak banyak nolnya? Patan. Kelompok teratas. Cara ngitungnya 200 sama 100 sama apa enggak banyak nolnya? Sama. Kalau sama caranya kamu coret aja. Kamu coret aja nolnya. Jadi nolnya sudah hilang. 2 dibagi 1 berapa? 2 dibagi 1 berapa? Kok 3? Nih, kamu punya 2 uang koin. Kamu punya 2 uang koin. Dengerin Bu Guru jelasin dulu. Kamu punya 2 uang koin. Bu Guru punya 2 uang koin. Bu Guru mau kasih si Mai uang itu. Bu Guru mau kasih habis uang itu ke Mai. Berarti yang didapetin Mai itu berapa koin? 2. Berarti 2 dibagi 1? 2. Ingat ya, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Karena uang yang 2 itu jumlahnya Bu Guru kasih ke Mai semua uang itu. Paham? Guru akan bagikan kalian LKPD. Ini LKPD individu, bukan kelompok ya. Ini LKPD individu. Silakan dibaca sebelum kalian mengerjakannya. Silakan dibaca, silakan dibaca. Iya. Oke, perhatikan semua. Ini tentukan panjang benda yang ada di ruangan kelas. Panjang buku tulis nanti kamu ukur. Panjang buku tulis itu pakai penggaris atau pakai meteran ya. Kalau misalkan buku berarti kita pakai
penggaris. Kalau misalkan disuruh mengukur papan tulis berarti pakai meteran. Ingat, kalau paketnya, kalau satu orang ukur buku paket, kamu lewat, nggak ada kalender, kita skip yang kalender. Nanti giliran kan Ulfa yang masih ngukur, kamu nggak ada dilompati sudah kalender. Dilompati ini ya. Satu buku paket yang dipakai ini, langsung ke yang ini, ke pengen pensil. Ya udah, ya. Ini pakai. Guru, 21 pen, pinjam. Aku duluan. Nah. Sudah? Ini kamu yang pegang ini. Bu Guru yang pegang penggaris. Kamu yang di sini. Dia kenceng makanya. Nah. Sampai sini, Ram. Lihat angkanya. Lihat angkanya. Berapa? Berapa itu? 29. Berapa tingginya? 129. 129. Oke, silakan ditulis. Tulis aja di sini. Ya. Tori kamu yang nulis. Berapa dah itu ukurannya? Baca dia berapa. Iya tulis. Kalau sudah, silakan ditulis. Jangan lupa tulis. Itu kan ada tabelnya. Oke. Iya tulis sih Bang CM, lihat. Tulis sih kalau sudah 14. Apa benda yang diukur? Berapa Jidan? 22. Oke. Sampai mana dia itu? Berapa namanya itu? Itu dia tuh di kolam. Nggak disuruh, nggak usah tulis angkanya kalau memang nggak ada di situ. Ikuti aja sesuai sama ya. Berapa nah?